Lu semua lagi dengerin podcast Awal Minggu bareng gue Adriano Kalbi, dan di samping gue udah ada gue gimana ya cara memperkenalkan? Mungkin sekarang dia komedian paling keras. Paling keras yang ada di saat ini, di saat semua orang udah menjauhi ranah politik, tapi politik malah jadi spesialisasinya dia. Udah bareng gua Aji, dia akan mengadakan show. Coba langsung aja dipromokan, tanggal berapa? Tanggal 17 Desember 2022. Tiket bisa dibeli di loket.com, masih tersedia harga normal 150.000. Nama show-nya? Pura-pura ngerti 100% politik. Oh, pura-pura ngerti 100% politik, anjing. Di situ bakal ada siapa aja? Openernya ada Bang Patra. Oke. Ada Valdo Maldini. Ya Allah, Valdo. Oke. Sama Firza Alamsyah, ada anak stand up Jaksel. Aduh. Oke, gue mau ngobrol banyak ntar ngarang-ngarang ke show itu. Lu tuh mulai stand up tahun berapa, Ji? 2015. 2015, oke. 7 tahun lah ya berarti. Iya. Dari tempatnya? Di Palembang, waktu itu komunitasnya stand up Indo Palembang. Stand up Indo Palembang, terus ke Jakarta? Tahun 2018. 2018, oke. Dari Palembang udah sospol begini? Enggak. Enggak pernah, ya stand up biasa aja, bahas sekolah sih, karena waktu itu masih sekolah kan stand up. Umur berapa itu? Umur 15. Anjing! Tahun 2000 lahir aku. Anjing! Tahun 2000, iya. Mungkin lu komedian paling muda lu nggak sekarang? Di komunitas sih ada sih. Ada yang lebih muda. Iya, kalau di komunitas banyak yang lebih muda. Oh, jadi SMA, sekolah, apa materi lo yang menurut lo akhirnya, kayaknya gue bisa nih jadi stand up comedian? Yang waktu itu sih nyeritain tentang nenek waktu itu yang lumayan sering menang lomba kalau di Palembang itu. Oke, boleh nggak diceritain? Nah, anehnya kayaknya nggak bisa diceritain, tapi diterima aja gitu di Palembang, ngebahas nenek meninggal tentang, gitu. Oh, nenek meninggal? Iya. Bercerita tentang kenapa si nenek ini meninggal? Jadi nenek tuh pelit gitu orangnya, pelit banget, nggak pernah keluar duit lah, minta duit nggak pernah dikasih. Nah, padahal aku tuh tahu nenek tuh punya duit banyak, nyimpen duit lah gitu di dompet, di bawah kasur gitu. Yeah. Setelah beliau meninggal, aku cari nggak ada gitu. Terus? Ibu aku duluan. Ya Allah, menarik juga. Nggak, tapi lo gugup ya? Hah? Lo gugup nggak sekarang? Gugup nyeritain itu sih. Oke. Iya. Tenang. Karena gue bisa lihat lo bergetar nantinya, suaranya makin kayak ini. Ya dah. Jadi waktu itu ke Jakarta tahun? 2018. Karena? Stand up. Karena stand up? Iya. Pengen berkarir lebih aja. Oke, di Palembang 2018 tuh berarti umur 18 tahun? 18. Kelar SMA nih? Iya. Nggak lanjut kuliah? Itu juga kondisinya aku nggak kelar SMA. Nggak kelar juga aku SMA. Pakai C. Pakai C? Oke. Oh anjing, gila. Keras banget nih hidup. Referensi melihat stand up waktu itu siapa aja? Waktu itu kan, jadi waktu zaman SMP kan main warnet. Dari SD tuh udah nonton stand up dari warnet, awal-awal meledak stand up di Indonesia kan viral banget di YouTube kan. Jadi otomatis anak warnet pasti nonton lah itu. Sun 1 yang Bang Radit gitu. Sun 1. Terus makin kesini? Kalau sekarang referensi stand up Netflix sih. Oh, Netflix. Iya. Lu mulai berubah kayak ini materi hari-hari ini nggak, kenapa tiba-tiba ada ketertarikan sospol? Nah, itu bener-bener terjebak, Bang. Terjebak. Kan di 2018 tuh aku datang ke Jakarta pengen berkarir sebagai komik kan. Yeah. Ikut lomba kritik DPR. Oh, oke. Iya. Terus? Ya udah bikin pertama kali materi politik untuk lomba itu. Yeah. Cuman untuk lomba itu. Cuman videonya rame, terus kerjaannya seputar itu terus. Oh, betul. Iya, seputar itu terus. Jadi mau nggak mau gitu. Diamini saja ya? Diamini aja. Awalnya malah nolak. Awalnya nolak, sampai di tahun 2018 ke 2019 tuh setahun lebih tuh aku nggak pernah nerima job. Nggak pernah mau gitu. Ya. Diajak nongkrong, aduh ada makan keluarga nih. Nah, susah. Nah, anak broken home kadang-kadang juga nggak mau punya status ya, karena takut komitmen. Loh, kata siapa anak broken home nggak bisa bikin komitmen? Gak bener nih, gua contohnya.
Gua anak broken home, gua mikirin keluarga, gua mikirin masa depan. Aduh, siapa sih nih? Gian lagi. Ah, ganti aja lah. Itu kalau ada berita nggak penting, pasti di counter berita anak kecil yang juara olimpiade. Ya, Ini dong lebih penting. Gak bisa bro. nggak bisa. Membaca berita prestasi itu cuma bikin mental makin down ya. Makanya. Aduh, ini lagi Adri so tahu. Berita yang harus memotivasi lah. Gak tahu apa Indonesia yang viral-viral itu yang bobrok-bobrok. Gak bener nih. Gak Adri, gak Gian. Mendingan gua aja yang podcast. Lo mas, pengen dengerin podcast secara live? Dan interaksi langsung bareng podcasternya. Langsung aja datang ke Lucu Fest tanggal 27 November 2022 di JCC Senayan, Jakarta. Tiketnya dapat dibeli di www.majelislucuindonesia.com. Karena healing butuh tertawa. Terus Akhirnya kan karena ya udahlah butuh juga gitu, udah setahun nolak akhirnya butuh juga nih duit nih. Mau nggak mau terima lagi gitu. anjir. Apa ya namanya? Berarti kan kenal Ari juga kan? Iya. Gue kenal. Gue inget gue ngobrol sama lo tentang kita lagi promo apa ya sama Oza? Petrus Live. Oh iya, Petrus Live. Lu tuh kan menurut gua untuk umuran lo ya lu sangat dewasa lah dibanding gua nggak tahu ya, gua nggak gitu banyak ketemu anak-anak lahir 2000 juga sih. Tapi waktu lu bilang gue juga kemarin akhirnya jadi ditarik sama akan tayang di CNN gara-gara gua ngomong di podcastnya Ari bilangnya ya tahun lu sama Oza beranggapan nanti pemimpin yang bisa Iya. digandrungi anak muda atau dipilih anak muda yang menyuarakan mental health gitu. Nah tapi lu melihat ya sekarang tuh gimana? Lu kalau dianggap pemilih muda lu sebel gak sih? Sebel sih, emang ada bedanya ya pemilih iya. muda sama pemilih tua? Nggak ada dah, nggak ada beda. Terus lu kalau ngeliat jajaran dari perspektif orang lahir di tahun 2000 akan memilih di 2024, ini berarti pemilu pertama dong ya? Enggak, aku udah 2 kali, 2019 milih aku. Oh iya, 19 tahun. 2019 si Jokowi ya? Iya, itu pemilu pertama aku 2019. Jokowi. Nah, di 2024 lo ngeliatnya gimana sebagai anak muda? Anjir. Bakal sama aja sih kayaknya di 2000 sama 2019. Karena di 2019 juga ya aku kan golput kan. Oh, oke, 2019 udah golput nih. Oke. Tapi golput datang. Golput datang ya di ini ya. Iya, coblos dua-duanya. Kayaknya bakal tetap sama aja gitu, tetap capek sama kebisingannya. Jadi di 2019 tuh aku tuh 2 kali bang ngedamain keluarga yang berantem gara-gara pilihan politik. Anjir lucu banget bangsat. Lo ngedamainnya gimana? Aduh, ini agak menjijikan sih sebenarnya ngomongnya. Tapi intinya yang satu ngejelekin ini, Ya, pasti. yang satu ngejelekin ini kan. Ya lu nggak usah sebut namanya juga kita tahu Iya, tau ya. iya, Maksudnya ngejelekin Prabowo, ngejelekin Jokowi. Ngejelekin Jokowi. Ibu aku waktu itu Jokowi. Oke. Ribut sama om aku Prabowo. Minoritas nih ya. Hah? Di kampung nggak biar paham konteks karena di Sumatera minoritas ibu kan? Iya, ya, minoritas. Iya. Ibu aku minoritas. Iya. Ibu aku bilang wah Prabowo melanggar HAM segala Iya. macam, dia penjahat yang pendukung Prabowo. Om aku bilang wah Jokowi pemimpin yang zolim segala macam, jahat segala macam. Iya. Terus aku cuma bilang, ya terus ngapain kalian berantem untuk 2 orang jahat gitu? Sama-sama jahat gitu. Ya, ngapain? Itu dua-duanya jahat kok. Terus kenapa lagi berantem? Iya. Lu gue penasaran kalau gua tuh kan ini pemilu ke berapa ya? Besok tuh pemilu ke gua itu mulai milih dari Megawati Presiden tuh belum pemilihan langsung tuh. Itu pemilu pertama. Terus jauh banget. Belum pemilihan langsung, abis itu SBY 1, SBY 2, Jokowi 1, Jokowi 2. Besok yang ke-6 berarti. Fuck. Ke-6 udah cukup kenyang lah dengan segala ya tadi permainan tadi dan segala macam. Nah, kalau lu bilang tadi lu letih sama permainan, suara lu tuh bisa mewakili mayoritas umuran lu nggak? Apa lu aja yang lebih kompleks dari anak-anak lain?
Nggak tahu sih aku. Kayaknya Paket C loh ini loh. Iya. Kita Iya. lihat apakah yang lain sedewasa dia. Nggak tahu sih, kayaknya yang lain peduli-peduli aja masih di politik. Bahkan kayak kemarin tuh aku sama Bang Oza tampil di acara kepemudaan gitulah. Oke. Bahkan disuruh ngajak anak muda untuk gabung ke politik gitu. Isinya juga anak muda sekolah, anak muda semua gitu, mahasiswa. Kelar kami tampil ngobrol-ngobrol segala macam gitu. Selesai ngobrol aku sama Oza bilang, kok mereka masih punya harapan ya gitu. Mereka serius gitu. Iya. Mereka serius. Tapi lo maksud gua, berarti menurut lo pemilih muda tuh ada kenaifannya sendiri gitu? Iya, kayaknya. Kayaknya tergantung sih. Itu mungkin segmen emang anak-anak yang kuliah di jurusan FISIP kali ya. Iya, yang lain aku nggak tahu. Iya, yang lain aku nggak tahu. Jadi apakah karena kalau kuliah orang lebih tidak skeptis? Enggak juga. Banyak juga yang kuliah skeptis. Tapi itu emang kebetulan yang mungkin yang tidak skeptis dari lingkungannya gitu. Kalau lo skeptis kenapa? Karena aku udah banyak terlibat juga sebenarnya Bang dari dulu gitu. Terlibatnya selevel apa? Terlibat waktu SMP tuh sering gitu, misalnya ada caleg gitu dari Palembang. Ntar aku yang ngirimin SMS subuh-subuh tuh Bang. Yang ngirimin SMS ayo pilih ini gitu. Oh gitu. Ngeblas SMS. Oke, berarti lu di dalam nih ya. Iya. Oke, terus ngeblas SMS gitu. Terus juga ya apa ya yang aman diceritain ya. Ya terus juga tahu dana-dana mereka dari mana. Oh, ya udah segitu aja kalau gitu. Iya. Dan banyak-banyak lagi. Iya. Udah kan segitu aja kan. Iya, segitu aja. Mungkin kalau di show diceritain nggak? Iya. Oh ya, di show Di show diceritain. Ayo dibeli udah laku berapa? Udah laku berapa terakhir ya? Baru belum sampai setengah, baru 70-an. Oke. Gue penasaran. Di usia lo, berapa persen kira-kira yang kayak lo? Jadi kena Ivan sudah ternodai, udah tahu di dalam kayak apa. Iya. Bahkan berkomunikasi pun dengan gua nggak merasa lo kayak anak baru kemarin sore gitu. Berapa persen kira-kira masyarakat ini? Gua kemarin ada datanya nih, tunggu bentar. Aduh, gua kemarin besok 2024 itu 2024 itu pemilih dengan 60% dari 270 juta. Jadi dia 60%-nya anak muda. Sebetulnya gue nggak setuju sih 60%. Intinya 60% itu di bawah 40 tahun. Iya. Sebetulnya nggak anak muda sih, itu Iya. orang tua juga. 60% kita bicara tentang ya problem karena yang dipimpin generasi muda, tapi perwakilan DPR tuh nggak nyampe 3%. Nggak nyampe 3%, sementara yang dibicarakan adalah masa depan gitu. Gue di show itu gue ngomongin tentang kayak boleh nggak sih nggak disebut pemilih muda? Karena ini kalau dia 60% dia mestinya masyarakat umum. Iya, bukan. Sisanya tuh orang tua. Iya. Yang problemnya ini orang tuanya masih ada di sini gitu. Jadi dia pemilih dari 17 hingga 21. Ini tahun ini ya. Tahun ini tuh 15 sampai 19. Berarti ntar dari 2014 akan jadi 17 dan 21. Itu ada 21,73 jiwa. Paling banyak itu dari yang Paling lain. paling banyak di rentan nanti di 22 sampai 26, 21,94. Oh, bagian aku tuh situ.